Cerita bermulai dari Kwajiro yang memanggil Kabutaku untuk suatu keperluan. Namun dari dalam jendela Ibu Yuzuru memperhatikannya. Lalu Ibu Yuzuru pun keluar dan melempar Kwajiro dengan kacang-kacangan hingga Kwajiro pun kabur. Yuzuru dan Kabutaku yang baru pulang sekolah juga diusir oleh ibunya Yuzuru. Ternyata hari itu adalah tanggal 3 Februari di mana ada tradisi dalam perayaan budaya Jepang yang dinamakan Mamamaki. Dalam tradisi Mamamaki, orang-orang melemparkan kacang dari dalam rumah keluar jendela atau pintu sambil berteriak, "Keluarlah setan, masuklah keberuntungan." Yang tujuannya adalah untuk mengusir roh jahat atau keadaan buruk dari rumah dan membawa keberuntungan ke dalamnya. Namun Ibu Yuzuru mengusir semua yang ada di depan rumahnya termasuk pengantar paket. Yuzuru dan Kabutaku memiliki ide untuk menghilangkan tindakan berlebihan dari Ibu Yuzuru. Mereka memakai topeng setan dan secara diam-diam memasuki rumah. Kabutaku berencana akan menakuti Ibu Yuzuru sebagai setan, dan Yuzuru nanti yang akan mengalahkan setan itu agar disebut pahlawan oleh ibunya sehingga ibunya bisa sedikit tenang. Saat akan memulai rencana, topeng Kabutaku ditempeli oleh gugusan bintang. Dan saat itu juga ibunya kaget dan menganggapnya adalah setan beneran. Ibu Yuzuru langsung mengeluarkan senjata kacangnya dan menembakkannya ke Kabutaku. Kabutaku meminta Yuzuru agar melancarkan aksinya. Namun Yuzuru juga terpengaruh oleh gugusan bintang yang ada pada topeng setan yang dipakai Kabutaku. Dia berdandan ala koboi dan menembaki Kabutaku dengan kacang. Sampai akhirnya Kabutaku kabur keluar rumah. Di perjalanan, diperlihatkan Danggoron sedang bertugas bersama robot polwan menggantikan sang polwan yang sedang tugas di luar kota. Danggoron melihat Kabutaku yang dikejar oleh Yuzuru. Dia menyadari pada topeng Kabutaku ada gugusan bintang. Danggoron dan polwan itu pun terpengaruh dan mulai melempar Kabutaku dengan kacang-kacangan. Saat keributan, datanglah Gerotan. Gerotan mengatakan kalau sosok topeng yang Kabutaku pakai adalah wujud setan yang menyeramkan ditambah dengan adanya gugusan bintang, maka setiap yang melihat Kabutaku akan menganggap Kabutaku seperti setan yang sebenarnya. Gerotan pun turut melempar kacang pada Kabutaku. Beralih ke Kobrander yang sedang berjualan topeng setan untuk perayaan. Dia melihat Kabutaku dikejar banyak orang dan menyadari ada gugusan bintang di topeng yang ia pakai. Kobrander dan gengnya juga terpengaruh. Mereka ikutan mengejar Kabutaku dan melemparnya dengan kacang. Akhirnya Kabutaku terkepung dengan kedatangan Sayuri, Kuranosuke, Kwajiro dan Tantorina yang juga melemparnya dengan kacang. Kabutaku mencoba lari dan melewati toko Pak Ujang yang di sana juga ada Sharkler. Pak Ujang yang melihat itu langsung menggunakan bazooka kacang dan menembaknya. Kabutaku terpental ke sebuah taman di pinggiran danau. Dia meminta pada seorang kakek-kakek yang memberikan makan burung agar melindunginya. Ternyata kakek itu adalah Kapten Tombol yang sedang menyamar. Kapten Tombol juga melemparinya dengan kacang. Namun sebagai juri yang arif dan bijaksana, dia melupakan hal tersebut dan akan mengadakan perlombaan untuk perebutan gugusan bintang. Perlombaan kali ini dibuat unik oleh Kapten Tombol yaitu berupa permainan tradisional anak-anak. Di mana salah satu dari mereka akan menjadi setan, mencari dan mengurung semua orang yang ditangkap ke dalam sebuah penjara yang disediakan. Jika dia bisa menangkap semua peserta maka ia akan menang. Tapi tidak menutup kemungkinan setan itu sendiri bisa tertangkap juga oleh peserta yang berkeliaran. Penentuan yang menjadi setan akan diundi secara hompimpa. Saat Sud Hompimpa Sharkler kalah karena tangannya hanya bisa mengeluarkan satu jenis saja. Perlombaan dimulai di mana mereka semua mulai berlari menjauhi Sharkler. Sharkler berubah ke wujud super dan mulai mengejar mereka. Sharkler mulai menangkap Sayuri dan Tantorina karena perempuan. Tantorina dan Sayuri pun diberi tanda X oleh Kapten Tombol karena tertangkap. Di hutan, Kwajiro dan Kuranosuke kebingungan mencari tempat bersembunyi. Sampai akhirnya Sharkler menemukan mereka. Kuranosuke mengubah Kwajiro. Kwajiro menggunakan pedangnya untuk memotong pohon dan berusaha mengusir Sharkler agar tetap menjauh. Sharkler melepas hiu di punggungnya untuk menyerang Kwajiro dan Kuranosuke hingga mereka terjatuh dan dapat tanda X oleh Kapten Tombol. Danggoron yang menghindari Sharkler mencoba berlari ke tebing tinggi. Saat terdesak dia berubah ke wujud rodanya dan menggelinding secepat mungkin. Namun dia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari ketinggian. Dengan begitu, Danggoron dinyatakan tertangkap dan diberi tanda X. Kobrander dan gengnya mencoba bersembunyi di sebuah goa agar tidak ketahuan.
Lama mereka di sana, Kobrander pun ketiduran. Dengkurannya sangat keras hingga mengundang Sharkler datang ke tempat itu. Dan akhirnya mereka bertiga tertangkap dan digiring oleh Sharkler dengan mudah. Sejauh ini Sharkler sudah banyak menangkap peserta. Dia menghitung lagi peserta yang sudah tertangkap. Namun ada yang janggal di pikirannya. Dia melihat Gerotan sudah di dalam penjara. Sementara dia belum pernah menangkap Gerotan. Akhirnya Gerotan ketahuan bersembunyi di belakang penjara untuk menyelamatkan yang terkurung. Sharkler pun mengejarnya. Sharkler kesulitan menangkapnya karena Gerotan sangat lincah. Akhirnya Sharkler memanggil robotnya dan menangkap Gerotan dengan mudah. Lanjut hanya Kabutaku dan Yuzuru yang belum tertangkap. Sharkler mencari mereka dan menemukannya di sebuah lapangan. Kabutaku juga memanggil robotnya dan berubah ke wujud super. Saat sudah berhadapan dengan Sharkler, Kapten Tombol menyediakan kerangkeng raksasa untuk menangkap yang raksasa juga. Robot Sharkler berubah ke wujud super. Alih-alih akan bertarung, Kabutaku malah kabur dan Sharkler berusaha mengejarnya. Kejar-kejaran sengit pun terjadi hingga melibatkan persenjataan. Sharkler tak kehilangan akal mencoba menangkap Kabutaku dengan kandang raksasa. Dia melemparkan kandang itu ke arah Kabutaku. Namun robot Kabutaku berubah ke wujud asalnya dan kandang itu tidak menangkapnya. Kandang itu terlempar ke sebuah pohon, dan pohon itu memantulkan kandang itu lagi hingga Sharkler lah yang masuk ke kandang tersebut. Dengan begitu Kabutaku dan Yuzuru dinyatakan sebagai pemenang dalam perlombaan kali ini. Kapten Tombol menyerahkan topeng dengan gugusan bintang ke Kabutaku walaupun gugusan bintangnya palsu. Sepulangnya ke rumah, Ibu Yuzuru masih melempar-lempar kacang. Namun kali ini yang dilempari kacang adalah ayahnya. Yuzuru mencoba mencegah ibunya, namun setan yang dimaksud adalah lipstik bekas wanita yang tertempel di baju ayahnya. Dengan begitu ibunya langsung menjadi setan dan kita tidak akan tahu apa yang terjadi berikutnya. Tindakan membuli adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Diperlihatkan di episode kali ini Kabutaku dibuli oleh beberapa orang karena efek gugusan bintang. Namun hanya Sharkler yang tidak ikutan. Di akhir cerita, Sharkler berhasil menangkap semua pembuli tersebut. Dan Kabutaku menjadi pemenangnya. Intinya jangan suka membuli, jika kita terbuli akan ada balasan baik untuk kita dan balasan yang tidak baik untuk pembuli kita. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.